saya udah putuskan besok pagi saya kabur. Gitu. Lu kabur kemana? Saya mau ke Jakarta. Pokoknya apapun yang terjadi, saya harus lepas dari tekanan batin ini. Saya nggak tidur, bikin surat panjang sekali, sampai 5 lembar ya, kalau nggak salah. Udah saya langsung pergi ke stasiun dengan uang yang saya kumpulkan. Saya naik kereta ke Klaten dulu untuk pamit Eyang. Eyang, mohon maaf, saya nggak pamit ibu. Tapi karena kalau pamit nggak boleh, karena saya memutuskan ini. Akhirnya Eyang memberi restu, ya udah. Yang beri restu, pokoknya hati-hati saja. Sampai sana siang, nah sorenya ada kereta api senja ke Jakarta, dari Solo ke Jakarta. Flight itu? Itu flight saya ke sana. Saya nggak fight, karena saya selalu sopan kepada ibu saya, patuh, ya baik bu, tapi ya udah, satu-satunya ya udah kabur itu. Gitu. Apa kabar Kak Sito? Ya, alhamdulillah kabar baik, tetap semangat dan ya insya Allah tetap sehat. Wah, hari ini olahraga apa Kak Sito? Tadi kebetulan olahraganya di salah satu stasiun televisi. Oh, ada acara? Iya, acara bercanda pagi ya dengan ya Mas Andre, Mbak Ayu Ting Ting segala macam ya. Salah satu yang ditanyakan resep, ya katanya resep awet tua, awet muda ya. Jadi ya mungkin lari-lari, mungkin juga apa main lompat tali segala macam, barbel. Ya saya bilang karena itu bukan hanya tiap hari, hampir tiap jam gitu. Kalau habis saya kadang webinar juga di sini, begitu selesai ya lari dulu, mungkin salto, koprol segala macam. Kesadaran untuk terus berolahraga itu muncul dari mana? Padahal udah usia kan sebenarnya untuk kegiatan yang impact ke badannya terlalu beresiko kan nggak disarankan sebenarnya kan? Iya, ya. Saya bermula dari zaman waktu kecil ini saya terkenal sebagai anak yang sakit-sakitan, yang gampang sakit, pernah kena malaria. Saya berdua waktu itu dirawat di rumah sakit dengan adik saya. Adik saya namanya Arif Budiman itu namanya. Jadi dengan dia waktu saya umur 5 tahun, dia umur 4 tahun. Nah, waktu itu kok saya kebetulan sembuh. Nah, beliaunya itu justru meninggal usia itu. Nah, kemudian ya itu kan mulai dari ringkih, gampang sakit dan sebagainya. Lalu ya waktu itu orang tua saya bilang coba deh banyak bergerak aja, ya bermain begitu. Nah kebetulan kami tinggal tempatnya cukup luas, jadi ya main bola, main lari-lari di Klaten ya kadang-kadang main ke kali, ke sawah dan sebagainya. Akhirnya lama-lama jadi biasa aktif begitu. Bahkan aktifnya kebablasan kadang-kadang bandel sekali. Jadi kecil-kecil udah naik ke atas pohon, naik ke atas genting, lompat-lompat. Jadi kalau sekarang dibilang parkur, zaman dulu udah parkur tuh. Parkur 1.0 ya, kalau sekarang. Tapi dulu parkurnya parkir di atas genting. Jadi itu tadi, dan setelah banyak bergerak kok ternyata sehat begitu. Jadi saya zaman SD udah biasa jogging pagi, kadang-kadang 2-3 kilo zaman itu ya. Dan ternyata dengan bergerak ya sehat gitu. Jadi makanya terus terbawa sampai sekarang. Jadi bukan karena disuruh, karena hal itu jadi kebutuhan sendiri. Dan juga kemudian ada pengalaman ayah juga wafat karena kena jantung waktu itu. Nah akhirnya saya makin menyadari berarti ya harus banyak bergerak untuk menjaga kesehatan jantung. Kebetulan kemarin habis general check up kok katanya dokter, wah jantungnya bagus katanya. Ya alhamdulillah. Senang sekali berarti efek dari aktivitas fisiknya berdampak pada kesehatan yang teruji di general check up itu ya Kak? Iya, betul. Kak Sito, ada satu pertanyaan yang saya tuh heran ya. Gimana Kak Sito bisa tetap relevan kan menjadi kakak generasi baby boomers, generasi yang lahir tahun 50-an. Menjadi ayah dari generasi X. Menjadi kakek dari generasi Y. Dan sekarang tetap relevan di generasi Z. Itu gimana tetap relevannya dan poninya itu tetap terjaga? Iya. Kalau masalah poni ini karena alasan praktis saja. Jadi
saya kalau habis mandi cepat sekali diuyak aja, bahasa Perancisnya diuyak gitu ya. Bahasa Klaten ya. kering, iya. Udah setelah itu kering sendiri disisir-sisir ya karena saya apa ya unyeng-unyeng loh, nggak tahu unyeng-unyeng ya. Pusat ya? Iya, pusat kepalanya di sebelah kanan, jadi tinggal dilempar ke kiri aja. Kiri udah begini, udah. Akhirnya setelah kering, ya sudah buat apa saja lebih praktis begitu. Dan saya juga karena itu dari kecil kan bandel sekali, karena biasa jatuh, luka-luka sering biasa. Nah pernah kepala bocor, karena jatuh ke bawah, dijahit. Nah yang menjahit juga yang membantu melahirkan saya, Pak Dr. Suraji Tirtonegoro itu. Udah dijahit, akhirnya untuk menutupi bekas jahitannya ya udah dilakukan penutupan kordennya. Yang bilang poni anti badai ini untuk menutupi jahitannya. Jadi lalu waktu itu juga ada model apa The Beatles, lalu Koes Bersaudara waktu itu ya sebelum jadi Koes Plus itu kok juga pakai poni begitu. Ah ya udah. Akhirnya sempat juga dipanggil Poniman waktu itu. Gitu. Tapi untuk tetap relevan di beda-beda generasi itu Pak Seto menjaganya gimana? Ya, karena itu tadi bahwa karena saya terbiasa bergerak dan artinya setelah saya mulai usia apa saya juga telah menikah ya. Nah, anak-anak saya sudah remaja yang sudah banyak bergerak yang penuh dinamika. Saya kan terbawa terus untuk dekat dengan anak-anak. Jadi dia dekat dengan anak-anak orang lain juga dengan anak-anak sendiri. Akhirnya kadang-kadang ya bahasa-bahasa remaja juga mulai mengerti dari anak-anak begitu. Terus ya itu akhirnya terus diikuti begitu. Setiap ada generasi baru, saya seperti itu. Ya dengan penuh dinamika sehingga tanpa sadar seperti terus terbawa oleh arus begitu. Jadi saya nggak boleh pasif, nggak boleh mager, nggak boleh leha-leha saja ya harus ayo bergerak terus. Nah bergerak ini bukan hanya secara fisik tapi juga secara psikologis. Jadi misalnya ya saya kan berkali-kali gagal waktu itu studi sampai 2 tahun harus nganggur karena gagal masuk ke kedokteran. Nah akhirnya banting setir ke psikologi. Tapi masuk psikologi pun kalau yang lain 4,5 tahun, 5 tahun udah lulus, saya ini 9 tahun baru lulus. Tapi ya mungkin ya karena waktu itu saya juga harus sambil kerja dan sebagainya. Tapi ya selain itu juga mungkin kemampuan otaknya terbatas. Akhirnya itu menjadi tantangan juga. Yang muda-muda tetap semangat belajar ya saya belajar, ambil S2. Ambil S3 sampai saya dapat S3 aja sudah umur waktu itu 43 tahun tuh baru dapat S3. Lalu saya pikir saya dari guru TK kan pernah ngalamin jadi guru TK, guru kecil. Saya pikir kenapa nggak mimpi juga jadi guru besar gitu. Karena saya juga pernah waktu diundang ke Jepang waktu mendongeng bercerita di sana ada seorang profesor Seiso Sukimuni namanya itu dari sebuah kota saya agak lupa kota apa itu di Jepang ya itu juga menjadi kepala TK gitu. Jadi ternyata ya guru besar tapi bidangnya adalah bidang psikologi perkembangan khususnya perkembangan anak-anak termasuk usia balita itu toh tetap bisa sambil nyanyi bermain tapi juga melakukan penelitian juga gitu. Akhirnya ya di tengah kesibukan saya sebagai guru kecil ya terus merintis terus. Walaupun kemudian saya sudah mengajar tahun 81 sebagai dosen ya. Tapi untuk mencapai itu baru 40 tahun kemudian jadi guru besar. Iya. Gitu. Jadi saya usia 30 sudah mengajar tapi baru usia 70 baru keluar SK sebagai guru besar tadi. Tapi ya udah dinikmati saja gitu. Kalau lihat perkembangan dan tahapan tadi kan nggak linear ya Kak Seto ya kalau compare ke yang lain gitu. Sekarang kan masyarakat kita atau generasi baru ini kan senang dengan komparasi dia udah sampai sini, saya nggak sampai sini. Dan menurut perjalanan Kak Seto harusnya melihat perkembangan pribadi yang unik itu gimana? Ya mungkin salah satu kata-kata mutiara yang selalu dinasihatkan kepada saya oleh ibu saya itu terkenal dulu 3B. Paling bodoh, paling buruk, dan paling bandel. Nah itu. Jadi waktu itu bilang, oke, kalau kamu dibilang jelek, nggak usah kecil hati. Kamu senyum saja.
dengan banyak senyum nanti orang-orang akan senang sama kamu gitu. Oke, jadi sampai latihan di kaca senyum gini miring, oh kalau kayak gini kayak Dracula dan sebagainya. Nah, kalau kamu dibilang bodoh, ya sudah, karena apa? Mungkin setiap orang punya keterbatasan. Ya terus belajar, terus belajar, terus Malah belajar. itu juga memotivasi ya. Iya, begitu. Jadi nggak usah jadi orang, jangan pernah jadi orang sombong. Tetap kamu bukan rendah diri, tapi rendah hati. Gitu. Jadi nggak usah sombong, tapi terus belajar dan penuh rasa syukur. Gitu. Nah, kalau dibilang bandel, ya kamu bandel boleh, tapi bandelnya dibuang. Energi yang berlebihan itu, misalnya kamu sering membentak ya, bentaknya pakai nada. Gitu. Gimana tuh bentak pakai nada? Ya, misalnya apa? Misalnya saya marah gitu, apa? Misalnya apa sih? Pokoknya jangan gitu dong gitu. Nah, dibuang dengan li 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 li, misalnya gitu. Okay. Energinya tetap, Iya. tetapi ungkapannya berbeda. Betul. Jadi dibuang dengan energi itu atau menggambar atau mungkin main akrobat. Saya senang lihat akrobat. Atau saya waktu itu sudah mengagumi anggota TNI dan Polri. Waktu itu nggak jauh dari markas TNI ya. Itu jadi wah kok teriak-teriak sambil lari 1, 2, 1, 2. Nah itu akhirnya kita ikuti. Gitu. Rilis ya kayak stress Iya, rilis juga. Iya. Jadi energi yang tadi terbuang. Jadi bandelnya justru jadi suatu hasil, suatu prestasi. Makanya dulu kalau senang main wayang ya, main wayang tuh salah satu favoritnya kalau nggak jadi apa monyet kera ya, Anoman Anggodo dan sebagainya itu jangan loncat-loncat gitu atau jadi raksasa. Oh raksasa sambil koprol, guling-guling segala macam gitu. Jadi itu terbuang secara positif gitu. Jadi itulah yang akhirnya apa ya membuat ada keseimbangan lah. Oke. Gitu. 3B tadi itu dinyatakan oleh Ibu kan kepada Kak Seto. Dan Kak Seto menerima itu dan apa istilahnya berdamai dengan penilaian itu gimana ceritanya? Kan nggak bisa langsung terima aja kan pasti. Iya, ya mungkin mula-mula agak apaan gitu. Tapi setelah dipraktekkan ternyata bisa gitu. Dan itu terus terbawa sampai remaja. Itu saya sudah mulai tradisi menulis buku harian. Gitu. Jadi buku harian. Saya waktu itu punya buku harian yang cukup tebal ya. Yang Ketika remaja, SMP, SMA? Ya remaja sampai saya minggat ke Jakarta karena gagal jadi masuk fakultas kedokteran. Itu udah terus terbawa, itu cukup tebal. Nah, sayang memang tempat ini itu berapa tahun yang lalu kan pernah kena situ gintung, banjir sampai 3 meter gitu kan. Ya sudah, akhirnya dokumen-dokumen penting termasuk buku harian itu yang sangat bersejarah itu ya udah hancur semua. Nggak bisa diselamatkan. Gitu. Tapi ya beberapa hari-hari penting tetap ya selalu saya ingat ya karena saya selalu buka buku harian. Nah dari buku harian itu yang memotivasi saya, yang menyimpulkan oh jadilah kamu misalnya kamu nggak apa selalu dibilang nggak pinter nggak apa-apa, tapi yang penting kamu jadi orang baik. Kamu akan lebih berhasil jadi orang baik daripada pinter tapi nggak baik gitu. Jadi baik pinter tapi jahat, tapi mungkin curang dan sebagainya. Jadi akhirnya itu yang saya pegang gitu. Gitu. Dan buku harian itu kayak jadi terapi buat Kak Seto atau bercakap-cakap dengan diri sendiri. Iya. Dulu mungkin sekarang bisa pakai gadget gitu ya. Tapi intensitasnya beda kalau nulis dengan gadget itu. Nulis gitu. Dan apa yang Kak Seto rasakan ketika menulis atau? Ya itu semacam terapi ya, terobati gitu. Kadang-kadang saya tumpahkan dan kadang-kadang dan memberikan komando. Saya waktu itu pengagum dari tokoh bangsa proklamator kita Bung Karno. Itu kan tulisannya itu khas gitu kan. Itu sampai saya tiru tulisannya. Bahkan tanda tangan beliau itu sampai sekarang S-nya tuh saya mengutip S-nya dari Bung Karno itu. Gitu. Jadi saya salah satu pengagum beliau dan itu dari buku-bukunya ada tulisannya. Dan itu saya anggap saya seperti muridnya Bung Karno. Tapi dan itu dari buku harian itu yang menyemangati saya. Sehingga waktu saya jadi ya dengan 7 bulan jadi gelandangan itu terus terbawa di ransel kecil saya. Setiap kali saya catat, saya nggak pertemuan dengan Pak Kasur yang angkanya serba 4 pun,
tercatat juga di Serba 4 situ. itu apa, Pak? gitu. Mas Seto? Kenapa? Serba 4 maksudnya? Ya, saya bertemu beliau itu tanggal 4, Bulan 4. bulannya bulan 4, dan jam 4 sore. Gitu. I see. Jadi waktu itu sore, bertemunya siang, Ding. Tapi waktu kemudian Pak Kasur mengatakan di playgroup dia, di PAUD ya, ibu-ibu sekarang saya punya asisten baru. Padahal saya melamarnya jadi membantu rumah tangga beliau. Tapi kan namanya asisten juga. Ya, asisten baru. Siapa Dik namanya? Nama saya Seto, Pak. Nah, kita panggil Kak Seto. Waktu itu udah, pas itu sore hari kan, saya lihat ada jam, jam 4. Ya udah. Begitu malamnya saya pulang, nah saya catat, loh, Tanggal 4. Bulan 4. Loh, ini bulan April, Januari, Februari, Maret, April. Wah, bulan 4 ya. Gitu. Jadi, dan dulu pernah matematika dapat 4. Karena ya nggak pinternya itu. Tapi itu tahun 1970 waktu itu. Jadi akhirnya ya udah saya, karena dari jasa buku harian tadi ya, dan saya mengikuti terus, dan sampai sekarang ya saya masih punya catatan harian itu. Gitu. Oh, oke. Jadi munculnya nama Kak Seto tadi sebenarnya tanpa sengaja ya kalau lihat dari ceritanya. Iya, Kak Seto ya, dari Pak Pak Kasur, Kasur dan iya. nggak tahu namanya, kan namanya siapa? Iya. Seto ya. Mulai sekarang kita panggil Kak Seto. Ibu-ibu tepuk tangan gitu. Jadi seperti apa ya, merayakan sesuatu yang bersejarah buat hidup saya gitu. Oke. Dan kemudian saya ingat tanggal 23 September tahun 70 waktu saya membantu merapikan angklung di rumah beliau di Loteng begitu. Tiba-tiba beliau menepuk pundak saya, "Dek," kalau manggil saya Dek ya. "Tolong dengar pesan saya. Kalau saya mati," beliau mengatakan begitu. "Tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia." Jadi itu juga saya catat sekali dalam sejarah ini saya bahwa sehingga tahun berapa ya, 78 waktu saya terpilih waktu itu menggantikan Mas Lukman Hakim yang sekarang Profesor LIPI ya, Ketua LIPI. Waktu itu beliau Ketua Dewan Mahasiswa UI di MUI, karena bagian besar beliau dan beberapa teman ditahan di kampus Kuning waktu itu. Nah, saya yang tertinggi sebagai sekretaris bidang ekstern, saya didolat oleh para ketua senat, udah jadi semacam penjabat ketua di MUI gitu. Udah, nah saya mengkampanyekan mogok kuliah waktu itu karena dikirimi BH segala macam dari DM ITB. Waktu itu yang ketua itu yang sekarang jadi duta besar di Jepang tuh, Mas. Saya agak lupa namanya. Duta besar sekarang? Iya, duta besar. Sebelumnya kan jadi Menteri SDM tuh. Siapa? Pak Tasrif ya. Sebelumnya yang bukan, saya namanya, nanti saya cek. Itu akhirnya waktu itu ITB udah mogok kuliah, tapi banyak korban waktu itu. Militer masuk, ada perlawanan, jadi yang kena bayonet segala macam tuh. Terus UI dikirimi BH dari. Ayo dong, jangan banci gitu. Saya kan rapat gelap karena memang di Fakultas Teknik kalau misalnya waktu itu dimatikan semua lampu karena dikelilingi intel kan. Istilah gelap itu emang karena lampunya gelap, bukan karena diam-diam. Jadi sebenarnya nyalin korek, soalnya dan bawa senter kecil gitu ya. Oke, jadi tolong besok jam sekian pagi ya, jam 8 atau 9 saya agak lupa. Tolong diumumkan kepada mahasiswa yang akan kita kumpulkan di FEUI waktu itu untuk juga mogok kuliah. Udah, jadi waktu itu ada mobil pick up gitu, saya naik ke atas kapnya gitu, lalu saya berpidato gaya waktu ketua OSIS juga. Gitu. Teman-teman mahasiswa, sekarang saya nyatakan mahasiswa UI mogok kuliah sampai waktu yang tidak ditentukan. Begitu sorak, militer masuk loh. Tapi kita sudah persiapkan, rapat ada pagar betis, jadi mahasiswa digiring masuk juga. Udah semua masuk semua, udah. Nggak berapa lama kita dipanggil rektor sama beberapa dekan. Wah, saya dimaki-maki, dimarahin habis. Kalian apa sih bikin malu UI segala macam gitu. Awas kalian bisa dipecat ya. Wah, saya udah ngeri nih, udah pelarian ke psikologi. Udah itu nanti mau dipecat lagi ya. Tapi ya udah kami mohon maaf, tapi ini suara mahasiswa Bapak, Ibu, saya bilang gitu. Udah suruh pulang, langsung digiring
ditangkepin, dibawa ke Kodam. Kodam. Kodam Lima Jaya, ya. Periksa satu-satu, bagian ada yang masuk, begitu saya yang periksa itu kasdamnya, bukan pangdamnya. Kasdamnya Pak Edi Nalapraya yang pernah jadi gubernur DKI, wakil gubernur waktu itu ya. Begitu lihat saya, loh, kamu kan gurunya anak saya kan? Maksudnya apa Pak? Kamu Kak Seto yang ngajar di itu? Bukan, saya udah bikin sendiri, di Taman Ria gitu. Ya betul Pak. Aduh, kamu udah di dunia anak, udah lebih tepat, udah nggak usah yang begini-begini, ini berbahaya. Berjuang nggak usah harus seperti ini, bilang. Ya, tolong tetap kamu di dunia anak, kamu lebih tepat di sana. Akhirnya panggil ajudan, tolong ini antar ke rumah. Jadi beberapa teman ditahan. Masih di sana. Saya dilepaskan karena disuruh jadi. Iya, tetap di anak-anak. Iya. Sampai di rumah. Nah ini serba kebetulan ya, ini mungkin karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada undangan dari TVRI. Besok pagi diminta datang untuk diberi kepercayaan mengasuh acara baru Aneka Ria anak-anak itu. Ya, yang kemudian terkenal bersama dengan Kak Heni Purwonegoro. Tapi waktu itu masih dengan 78, tapi waktu itu masih dengan Mas Gatot Sunyoto pertama kali. Mas Gatot Sunyoto. Kemudian dengan beberapa artis, ada Mbak Hetty Koes Endang, dengan Mbak Replika Duri. Nah terakhir dengan Mbak Heni Purwonegoro, oleh TVRI kok dibilang paling pas paling cocok gitu. Ya udah akhirnya terus. Nah pada waktu peringatan, kan 4 April itu saya anggap jadi hari pengabdian saya di dunia anak-anak kan. Pada waktu peringatan ke-46 atau 47, tempat saya diperingati di sebuah mall begitu. Saya undang juga Pak Edi Nalapraya. Gitu. Yang menjadi penyelamat tanda petik dari gerakan itu ya. Terus beliau hanya ketawa-ketawa, terima kasih Bapak yang mengembalikan saya ke rel saya, yaitu dunia anak-anak begitu. Kalau calling back ke yang tadi kan sebenarnya Pak Kasur ya yang memberi kayak meniupkan roh lah ya. Iya, pertama kali tetap di anak-anak, lalu berusaha untuk goyah, lalu ada Pak Edi Nalapraya mengembalikan lagi. Dilalahnya besoknya dapat surat dari TVRI untuk mengasuh program itu. Coba kalau saya di kampus Kuning udah nggak bisa, udah lewat kesempatan itu ya. Jadi ya itulah suka dukanya segala macam ya. Tapi kayak banyak kebetulan ya itu ya. Kalau Kak Seto sendiri ngelihat hidup ini kebetulan atau ada upaya dari Kak Seto sendiri? Ya, kalau saya selalu apapun juga dari Yang Maha Kuasa, itu aja. Jadi tapi ya saya kan juga bagaimana juga tetap prinsip saya kan gembira itu sudah sejak jadi gelandangan dulu sudah saya tanamkan prinsip itu. Tapi singkatan dari huruf GEMBIRA. G-nya adalah gerak, jangan mager. Maka saya artinya gerak tuh saya dulu juga udah jadi kuli pasar juga jadi pemulung itu kan gerak kan gitu. Jadi itu yang membuat saya kehujanan, kena angin itu yang dulu pernah gampang masuk angin itu malah jadi tidak fit ya. Imun kuat. Gerak gitu. Nah, E-nya adalah emosi cerdas. Jadi emosi itu jangan emosi cerdas ya yang lebih gembira, bahagia, bersyukur gitu. Jadi jangan sedih, marah, ngambek dan sebagainya gitu. Dan itu saya buktikan. Saya berapa kali disiram satpam karena kesiangan bangun. Kemudian ya diancam juga oleh teman-teman senior di teman-teman gelandangan di sana segala macam. Tapi udah jangan marah, udah minta maaf, nggak ada soal minta maaf gitu. Jadi E-nya emosi cerdas, M-nya yaitu makan dan minum teratur. Jadi apapun juga, ya saya pernah ingat waktu SMA saja, saya sudah saatnya makan belum ada makan, ya pas istirahat saya nunggu saja, begitu bel bunyi, ada meja itu ditinggalkan, saya bilang sama bibi warungnya, Mbak, jangan diberesin dulu ya. Itu saya kumpulkan cepet dulu. Udah, saya makan sisa-sisa itu ya. Tapi nikmat juga kok. Mungkin karena lapar juga. Jadi udah makan minum teratur. B-nya itu bersyukur, beribadah, berdoa gitu. Jadi
saya apapun selalu berdoa. Dan Bersyukur. kadang-kadang bukan hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain ya. Untuk waktu itu teman-teman saya yang juga yang sesama pemulung yang mungkin sedang sakit atau kesulitan begitu ya. Itu. Lalu I-nya adalah ini, istirahat. Istirahat. Saya dari dulu teratur waktu istirahatnya 8 jam. Malam, tidur malam. Iya, iya. Jadi apa ya? Ya saya biasa tidur di tempat sampah, di tempat yang kadang-kadang ada lalat, ada cacing, kecoa, segala macam, udah biasa juga gitu. Dan tetap 8 Tapi jam. iya, dan bisa nyenyak, udah artinya apapun juga serahkan kepada Yang Maha Kuasa gitu aja. Kalau tiba-tiba ini saya mati atau mungkin ditusuk teman, ya udah Terserah aja. Iya, jadi udah menikmati aja waktu tidur dimanapun juga. Apalagi sekarang tidur di kasur empuk ya. Lebih cepat tidur. Lebih cepat. Jadi kayak si Kabayan saya. Pelor ya, nempel langsung molor gitu. Jadi istirahat saya termasuk istirahat dari dendam, dari benci, dari iri, dari dengki dan sebagainya. Nah, R-nya adalah usahakan tetap rukun. Rukun dengan keluarga, nanti rukun dengan teman-teman. Ya, waktu itu saya rukun dengan teman-teman. Perlu persahabatan lah. Itu lalu juga ramah kepada semuanya. Nah, terakhir A-nya ya tetap aktif berkarya. Aktif berkarya. Waktu itu saya berkarya mulung, saya ngumpulin baju-baju yang sudah dibuang. Wah, ada yang bagus ya, atau ini udah dibuang ya udah, saya pakai, saya cuci yang bersih gitu. Tapi itu berkarya. Kemudian ya kadang-kadang kalau bisa waktu itu juga sudah mulai bikin lagu gitu. Kemudian dari catatan harian beberapa tema, karena saya juga waktu itu mengisi majalah Si Kuncung. Ya. Saya jalan-jalan ya. Kemudian waktu itu angkatan saya itu Mas M. Sobari yang budayawan itu. Ya. Kemudian ada redaksi Tempo itu Mas Edi Herwanto zaman itu ya. Gitu, dan beberapa Pak Sukiyat yang psikolog dan sebagainya. Jadi ya itu berkarya itu terus harus. Jadi dalam gembira ini ya saya merasa ada keseimbangan dalam gitu. hidup ya. Betul. Dan kesadaran itu muncul ketika remaja kayaknya ya, Kasito. Karena kan pas zaman mulung udah memegang gembira itu sebagai pijakan kan. Betul. Ya, saat remaja emosi. itu memang ya, penuh dengan tekanan, penuh dengan topan dan badai. Ya. Tapi pada saat itu justru memicu kreativitas saya. Itu kreativitas untuk tadi menemukan hal-hal yang positif, yang kemudian membuat saya justru semakin kokoh gitu. Kayak jadi pijakan ya waktu. Betul. Saya waktu itu kan penggemar wayang ya, dari kecil penggemar wayang. Nah, saya ada kisah Raden Gatot Kaca yang masuk ke Kawah Condrodimuko tuh. Wah, menemukan Brojo Mustinya segala macam. Nah, saya anggap itu ya, ini Kawah Condrodimuko. Ketika remaja itu. Iya, ya, pada saat penuh dengan tantangan kan, saya 7 bulan jadi gelandangan, 1 bulan jadi office boy, lalu 7 tahun jadi asisten rumah tangga. Gitu, jadi ya nyapu, ya ngepel, ya sempat tidur di bekas kandang ayam sementara waktu itu, ya sudah saya nikmati aja. Gitu, jadi saya anggap apapun juga itu karunia Yang Maha Kuasa kepada saya untuk membuat saya lebih kuat, lebih tangguh. Gitu. Dan menemukan tadi pijakan gembira tadi itu. Iya. Makanya jadi saya juga harus selalu gembira, ya, nyanyi. Karena ketemu anak-anak kan iya, harus nah itu sumber gembira, kekuatan kan? saya juga anak-anak tuh. Energi yang terus didapat dari ketemu anak-anak betul. itu ya. Makanya saya pernah menulis buku Anakku, Sahabatku, dan Guruku. Gitu. Jadi ini harus jadi sahabat saya untuk ya curhat, untuk apa ya, tapi juga guru karena saya belajar banyak dari anak-anak, baik anak sendiri maupun anak-anak lain. Ya belajar rendah hati, tidak sombong, kreatif, ya, pemaaf, tulus dan sebagainya. Gitu. Kalau dalam rentang perkembangan Kak Seto kan tadi remaja itu masa yang sangat membekas ya dan memberikan pijakan nilai yang sampai sekarang Kak Seto pegang. Nah, sekarang kan kalau kita lihat antar generasi kan beda-beda nih Kak Seto tantangannya ya. Kak Seto kan beruntung sekali karena hidup di banyak generasi ya dan tetap aktif karena tadi gembira terakhirnya kan aktif itu ya. Kak Seto bisa membedakan sebagai psikolog nih sekarang saya tanya generasi baby boomers, generasi X, generasi saya ya, terus generasi Y dan terakhir generasi Z yang sekarang sedang tumbuh. Tantangannya kan beda-beda Kak Seto. Iya, memang. Tapi saya melihat ada yang sama. Ibaratnya
yang berbeda adalah kulitnya saja, tapi isinya sama. Oke. Bahwa anak-anak ya selalu pada masa-masa SD misalnya itu kan salah satu teori mengenai tahap berkarya, tahap menemukan potensinya. Potensi misalnya. diri ya. Jadi misalnya ada seorang pelawak gitu, iya saya ingat waktu saya SD itu, wow orang-orang udah kalau saya udah apa istilah ngocol atau apa udah orang pada ketawa gitu. Jadi wah saya pelawak, atau mungkin saat itu saya udah menemukan kemampuan bermain bulu tangkis, itu saya udah juara RT-nya atau apa misalnya. Jadi atau saat itu saya sudah senang menyanyi. Jadi masa-masa itu memang harus membangun kepercayaan diri anak dengan menemukan potensi masing-masing dan memberikan apresiasi gitu. Nah, pada remaja memang remaja ini kan ibaratnya kalau dalam mungkin bahasa Belanda itu dibilang taplak masih terlalu kecil, dibilang serbet itu sudah lebih besar. Jadi dia nggak jelas ini anak atau dewasa nih. Iya, iya, ada di tentang Ya, usia yang tanggung itu ya. Makanya sering terjadi konflik, menemukan mencoba untuk mencari identitas atau sedang melawan, memberontak dan sebagainya. Dan mulai aware dengan emosi-emosinya juga. Iya, betul. Nah, mungkin gayanya saja yang berbeda ya. Saat mungkin zaman saya itu karena waktu itu memang sumber informasi hanya satu, orang tua ya harus jadi anak yang nurut udah gitu. Kalau mau melawan segala macam mungkin melawan dengan cara-cara yang lebih kreatif, mungkin dengan disalurkan menulis atau menyindir atau dengan cara-cara yang tidak langsung gitu. Tapi setelah banyak perkembangan, apalagi sekarang ini zaman IT ya sudah mungkin dibungkus juga dengan dunia IT yang sumbernya udah lebih beragam gitu, sehingga cara menghadapinya juga kalau berbeda. Dulu pokoknya harus begini, nurut, harus jadi dokter, nurut gitu. Sekarang apaan jadi dokter, gue mau jadi YouTuber aja misalnya atau apa. Jadi intinya ikuti saja setiap perkembangan anak maupun remaja dengan warna yang berbeda atau bahasa yang berbeda gitu. Tapi bahwa ada naluri kalau remaja itu pemberontakan, melawan, kemudian mencari identitas dan sebagainya, atau peniru. Makanya iklan-iklan kan menampilkan yang mudah ditiru dengan artis-artis dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya esensi atau persoalan sebenarnya sama ya, bungkusnya aja yang betul, berbeda ya. Betul, generasi itu betul. Orang tua punya tanggung jawab dan punya peran yang sama aja dari generasi ke generasi gitu. Iya. Iya, makanya saya merasa zaman dulu saya selalu dekat dengan remaja. Zaman dulu saya waktu itu masih dengan Pak almarhum Profesor Sarlito Wirawan Sarwono. Saya mendirikan Sahaja, Sahabat Remaja. Jadi waktu itu remaja tidak bisa didekati dengan cara-cara kekerasan, dengan cara frontal, tapi harus dengan persahabatan. Nah ini sampai sekarang, sampai nanti saya kira tetap memerlukan itu. Cuma gayanya saja yang berbeda berbeda. Yang tadi taplak terlalu besar, tapi sebenarnya juga kekecilan. Betul. Nah, itu istilah yang saya baru tuh dapat tuh. Menunjukkan ketanggungan dari fase itu ya, fase remaja itu ya. Makanya sering anak juga sering bingung, jadi saya ini siapa gitu. Misalnya, aduh kamu harus bisa, kamu harus mandiri. Begitu dia memutuskan sini, kamu nggak boleh gitu, kalau kamu belum besar loh, hati-hati loh. Katanya sudah besar loh, kok ini mandiri, belum, tapi digondeli ya. Gitu, itu. Jadi akhirnya salah satu yang selalu saya sarankan kepada para orang tua, menggelar sidang umum MPR. Apa itu? Majelis Permusyawaratan Rumah. Gitu. Gimana? Jadi ibaratnya rapat keluarga. Biasakan tradisi itu. Mau namanya ngobras atau konferensi meja bundar atau apa saja. Intinya pokoknya berkomunikasi. Ya. Dan ternyata kan juga salah satu hak dasar anak yang dicadangkan oleh PBB adalah hak didengar suaranya. Gitu. Jadi anak termasuk remaja itu bukan saatnya lagi dipaksa disuruh di segala macam, tapi harus didengar, ada semacam demokratisasi lah di dalam pendidikan untuk anak dan remaja begitu. Karena itu ruang yang kemudian dia merasa ada sahabatnya kan? Iya. Karena tidak dianggap asing, tapi didengar dan diberi ruang untuk berbicara. Karena kalau mereka ditekan yaitu antara fight atau flight gitu. Atau melawan orang tua atau kabur. Berapa banyak anak remaja kabur juga gitu. Kak Seto mengalami dulu fight atau flight ketika remaja? Ya, saya
waktu itu kan saya minta izin baik-baik kepada ibu saya bahwa saya tertekan karena saya kembar. Saudara kembar saya diterima, udah kuliah, setiap pulang dengan jaket alma maternya gagah. Kakak saya kalau kadang pulang juga dengan pakaian akabri, dia begitu akabri. Lah kalau namanya Seto ini cuma tiap hari ya nyapu, ngepel, isah-isah, tahu isah-isah? Tahu korah-korah kalau Surabaya. Iya. Jadi itu sendiri, aduh, saya kan tekanan batin kan. Jadi akhirnya saya minta izin, udah nanti kamu ambil jadi ini aja kedokteran hewan atau apa dulu Nanti gitu. kedokteran. Ya, tapi saya nggak bisa gitu. Kalau dulu kan selalu kalau sukses tuh kalau nggak dokter, insinyur. Itu. Jadi ya itu yang saya kejar gitu. Tapi waduh kok begini ya. Sempat juga ngerasain tali rafia kalau ini gini. Akhirnya udah satu-satunya jalan. Pernah waktu itu bersejarah pas kakak saya kumpul di rumah merayakan kenaikan pangkatnya. Yang akabri tadi. Iya, yang akabri bersama teman-teman. Jadi biasa saya sebagai tuan rumah yang menyediakan piring yang segala cuci segala macam kan. Iya, isa-isa segala. Begitu udah selesai, udah pada pulang, udah saya selama merapikan, ibu saya juga udah tidur. Saya berunding sama saudara kembar saya. Saya bilang, saya udah putuskan besok pagi saya kabur. Lu kabur kemana? Saya mau ke Jakarta. Pokoknya apapun yang terjadi, saya harus lepas dari tekanan batin ini. Dia ngomong, oke, pokoknya ya, yang tahu hanya kamu ya. Nah, saya nggak tidur, bikin surat panjang sekali, sampai 5 lembar ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah masih ada tuh dokumentasi surat itu. Coba nanti saya cari lagi. Nah itu terus untuk disampaikan ke keluarga. Untuk ibu saya yang udah tidur itu, udah saya taruh amplop rapi gitu. Nah saya kan sebelumnya biasa tiap pagi jogging kan, jam 5 pagi jogging, jadi pulang-pulang jam 7 itu sudah ibu saya sudah bangun. Nah terus saya mungkin belanja ke pasar segala macam itu. Nah itu juga. Terus saya bawa ransel gitu, ada beberapa pakaian di almari itu, pakaian kami sebagai anak kembar selalu sama, ini yang merah, biru, kuning, jadi setumpuknya sama begitu kan. Sama, ya? Ya, udah kayaknya itu diam-diam saya ambil, saya bawa ya, udah saya langsung pergi ke stasiun dengan uang yang saya kumpulkan, naik kereta iya, saya naik kereta ke Klaten dulu untuk pamit Eyang. Jadi saya bilang, Eyang mohon maaf saya nggak pamit ibu, tapi karena kalau pamit nggak boleh, karena saya memutuskan ini. Akhirnya Eyang memberi restu, ya udah, Eyang beri restu, pokoknya hati-hati saja. Gitu. Akhirnya itu pagi ke sana itu, sampai sana, siang. Nah sorenya ada kereta api Senja ke Jakarta, dari Solo ke Jakarta. Saya ke Solo dulu, kemudian ke Jakarta gitu. Itu saya ingat tanggal 27 pagi, kemudian 27 sore berangkat, 28 Maret itu sampai Jakarta. Iya. Itu jadi flight itu. Itu flight saya ke sana. Fight gitu. Lalu flight itu. Iya. Fight. Saya nggak fight karena saya selalu sopan kepada ibu saya, patuh, ya baik bu. Tapi ya udah satu-satunya ya udah kabur itu. Gitu. Dan upaya untuk menunjukkan dan melepaskan tekanan psikologis yang dibanding-bandingkan tadi berhasil di Jakarta. Iya, akhirnya kemudian saya lebih bangga. Waktu itu kan saya di rumah tuh ada Paraban namanya. Paraban itu nama panggilan, yang nama jelek-jelek lah biasanya gitu. Nah saya sih Pelentong, dia Gembong, tapi panggilnya Tong sama Mbong. Gitu. Tong Mbong. Ya teman-teman saya SD pada hafal pasti kalau saya ketemu, kamu si Tong ya, Tong atau Mbong gitu. Jadi akhirnya kalau di rumah, di keluarga besar kan Tong, Mas Tong gitu. Mas Bong. Tapi begitu ini saya mau melupakan nama Tong itu, udah nama saya adalah Seto. Apalagi setelah kemudian Pak Kasur memberikan kayak di gelar Kak itu, gitu ya. akhirnya ya udah saya lebih mantap dengan itu. Ya udah sebenarnya, dan saya nggak ingin menjadi bayang-bayang dari saudara kembar saya gitu. Jadi ya udah
Kak Seto yang suka mencintai anak-anak dan sebagainya. Itu yang kemudian saya membangun rasa percaya diri tadi. Gitu. Butuh berapa lama kalau Kak Seto melihat proses untuk keluar dari bayang-bayang dibandingkan dengan adik? Iya, sekitar 2 tahun lah. Oh, 2 tahun. Ya baru ya? Akhirnya udah begitu. Jadi begitu saya pernah kira-kira 3 tahun kemudian pulang ke suatu tempat ke saudara sepupu yang di Purwokerto waktu itu. Nah, terus putra-putrinya pada bilang, Om Tong gitu. Duh, rasanya kok saya mau menghapus nama, iya gitu. Sempat shock gitu ya. Saya mau melupakan nama Tong itu gitu. Itu berarti udah melewati perasaan inferior tadi tapi diingatkan lagi muncul lagi. Iya, itu kayak semacam ada pengalaman traumatik. Sekarang udah selesai itu pasti. Udah deh. Pokoknya apapun ya udah saya terima gitu. Jadi mau tong, mau teng, mau tung. Tapi respon ibu waktu tahu ternyata Kak Seto itu flight apa yang pertama Kak Seto? Iya, memang sempat nangis. Kan saya waktu itu komunikasi dengan surat. Nggak ada keluar sama sekali. Iya, gitu makanya aja. jadi nggak ada. Ya, mungkin ada tante waktu itu, tapi nggak tinggal di situ. Nggak dekat ya. Gitu. Jadi komunikasinya malah waktu itu ada teman lah begitu tempat saya jadi tukang batu di rumah dia itu. Langsung saya cerita keadaan saya, akhirnya ya udah saya yang tulis surat gitu. Jadi tulis surat ke ibu, saya sahabatnya Seto, pokoknya udah besar lah, sudah dewasa. Seto aman-aman di sini, baik-baik kok gitu. Pokoknya tenang saja, percaya suatu saat nanti akan kembali pada saat sudah sukses gitu katanya waktu itu gitu. Terus Kak Seto bisa kembali dan ketemu ibu lagi setelah berapa lama dan momen mungkin, apa? Saya waktu itu sudah selesai, sudah masuk kuliah ya. Oh, udah di UI? Iya, sudah di UI ini. Jadi ya itulah, saya mahasiswa UI lah paling tidak itu ya. Kalau mau dibandingkan pun ada ada pride-nya lah ya. Ada pride-nya gitu. Ya, kemudian ya udah saya pulang. Kebetulan saya sudah banyak teman. Saya bersama dengan ada orang Australia. Orang Australia dan ya karena udah ini berbahasa Inggris lah gitu. Terus saya ajak mau nggak nemenin ke sana. Jadi ketemu gitu. Terus kalau ngomong saya bahasa Inggris sedikit lah udah sedikit lancar gitu. Jadi ibu juga bahagia sekali akhirnya. Oh ya udah deh. Pokoknya yang penting kamu selamat. Jadi ibu senang gitu. Dan restu kemudian diberikan ya. Dan hanya restu eyang kan tadi. Karena restu ibu yang Iya, karena waktu itu kan sempat waktu pergi, loh kok jam sekian belum pulang. Saya bilang, pada waktu jam 9 buka lemari, loh kok ini satu pakaian udah hilang semua. Langsung, jangan-jangan minggat anak ini gitu. Lalu ada rangsel kecil itu kok juga udah nggak ada gitu. Wah itu nangis. Dan pada waktu siangnya Kresno sudah pulang, ibu nangis, Tong pergi meninggalkan kita semua gitu. Oh pantesan Bu, ini ada surat. Pura-pura nggak tahu. Itu drama Korea. Skenario udah dibuat sebelumnya. Udah dibuat. Terus coba ini buat ibu nih, gitu baca. Oh ibu tambah nangis gitu. Ya udah Bu, udah kita ikhlaskan aja kok. Udah yang penting dia akan hati-hati kok gitu. Apa yang membuat Kak Seto tetap teguh dengan, kan pasti di tempat asing, nggak kenal siapa-siapa, godaan untuk menjadi tidak benar kan juga banyak ya. Tapi apa yang membuat Kak Seto stick dengan ingin mencapai sesuatu? Iya, itu tadi bahwa saya ke sana ke Jakarta atau pokoknya minggat ini harus sukses. Ingin membuktikan sesuatu. Iya, saya harus menunjukkan bahwa saya pun mampu gitu. Jadi apapun juga saya harus sukses jadi orang lah gitu. Gitu. Dan waktu itu juga idola saya mengiang-iang ya Bung Karno itu dengan berbagai dinamikanya, beliau juga pernah ditahan dan segala macam. Ini mungkin perjalanan panjang yang harus saya lalui gitu. Ya. Ada tahapan yang harus seperti itu ya, harus flight gitu ya. Betul gitu. Jadi ya udah apapun juga yang tangguh lah gitu. Apalagi saya sudah menemukan prinsip gembira tadi ya. Itu jadi
intinya juga emosi harus cerdas, emosi jadi ya jangan cengeng, jangan kemudian ragu-ragu gitu, harus udah tegas ini, apapun juga saya harus jadi ini gitu. Nah memang setelah itu pernah berapa kali ditawarin jadi menteri segala macam, saya ingat nasihat Pak Kasur, saya bilang mohon maaf, biarlah saya tetap jadi istilahnya tukang momong anak-anak Indonesia. Gitu. Kapan waktu itu ditawari jadi menteri? Ketika Presiden Soeharto? Ya zaman beliau pernah, kemudian dia beberapa yang lain ya, tapi saya nggak ingin inilah. Iya, tapi Kak Seto teguh dengan keinginan untuk menjaga dan merawat dan mendidik anak-anak itu ya? Iya, betul. Jadi pokoknya apapun juga saya, dan saya anak-anak semua anak ya. Saya tidak memulai segala. Pernah saya juga waktu itu kasus sempat ramai, saya juga dihujat banyak orang. Waktu saya mendengar peristiwa yang di kilometer 50 kasusnya Habib Rizik itu kan itu. Ya. Nah, saya hanya mendengar bahwa itu ada anak yang kemudian terguncang. Nah, saya spontan saja gitu. Saya langsung waktu itu juga sendirian, mungkin ditemenin oleh menantu saya ya, itu udah masuk kandang macan istilahnya. Udah saya orang-orang ya mungkin lihat saya, ya udah saya assalamualaikum masuk ke sana. Saya hanya mau lihat anak yang katanya waktu dia ikut peristiwa itu gitu. Nah saya sengaja nggak memberikan tahu media itu, tapi rupanya di sana keluarga di sana ada media yang mewawancarai saya kan ya. Saya bilang apa aja, pokoknya saya anak-anak, mau anak teroris, mau anak apa, saya hanya lihat anak. Jadi jangan dikaitkan dengan orang tuanya gitu. Karena saya konsisten pada perlindungan anak. Saya hanya ingin tahu anak ini betul nggak trauma apa segala macam gitu. Setelah ternyata nggak ada apa-apa, ya sudah. Nah rupanya oleh media di situ terekspos gitu. Wah udah ramai. Disalah tangkap dan dibuat beda. Iya. Gitu ya, waktu itu ada Jokower atau apa gitu. Padahal saat itu saya juga dekat dengan Bapak Presiden ya dengan 7 presiden cukup dekat lah. Semuanya manggil Kak kecuali Pak Karno ya. Iya gitu. Jadi tapi ya udah bilang segala macam, ya udah saya bilang karena belum tahu. Bahkan teman-teman kampus, teman-teman organisasi bilang, wah kamu tuh gini. Ya udah karena belum tahu aja. Nanti pelan-pelan gue juga akan terbuka, terungkap kebenarannya ya. Jadi itu aja bahwa saya intinya amanat Pak Kasur tanggal 23 September tahun 70 itu saya ingat. Pokoknya tolong lanjutkan perjuangan saya untuk melindungi dan mendidik anak-anak Indonesia. Gitu. Dan untuk menjaga komitmen teguh merawat anak-anak di tengah godaan untuk ditawarin posisi-posisi itu yang membuat Kak Seto nggak bergeming apa, atau yang membuat Kak Seto teguh di situ? Iya, saya kan sesuatu juga ibaratnya mengalir ke tempat yang lebih rendah kalau air kan. Ya. Nah kita ke tempat sesuatu yang menyenangkan kan, yang membuat saya juga bahagia. Ya, dengan dunia anak ini tuh bahagia sekali gitu. Dengan dunia anak-anak itu saya merasa ya tidak punya musuh, merasa berguru terus dengan anak-anak yang tidak punya dendam, tidak punya sakit hati dan sebagainya. Anak saya dimarahin gini gitu, lagi itu, ayah udah baik, seperti nggak terjadi apa-apa gitu. Jadi itu yang membuat saya kuat, sehingga ya udah biarlah saya di dunia ini gitu. Dan ya mungkin kalau sering ditanya apa resepnya kok ya dibilang katanya awet muda ini, ya karena saya menikmati seperti anak-anak gitu. Jadi ya nggak ada sakit hati, nggak ada dendam. Ya pernah saya dimaki di apa, ya udahlah, Tuhan yang akan menentukan semuanya. Udah. Intinya itu aja. Jadi justru dengan anak-anak Kak Seto berguru dan mendapatkan value-value yang membuat hidup lebih baik ya, atau lebih tentram, atau lebih meaningful ya kalau dalam konteks memaknai dibanding tawaran itu. Iya. Betul. Sebenarnya biarlah saya menikmati dunia anak-anak yang sangat indah ini, dan saya selalu makanya
apa ya, saya minta anak saya yang sudah menikah, yuk tinggal sama-sama di sini aja deh gitu. Karena ada beberapa rumah gitu yang dalam satu kompleks ini. Ya udah, setiap saat saya kangen cucu ya udah ya saya Langsung bisa ada di situ. menggendong, memeluk, ya segala macam gitu. Jadi ini sumber kekuatan buat saya, sumber kedamaian dan sumber kesehatan jiwa saya juga gitu. Oh iya, kesehatan jiwa kan sekarang jadi isu yang sangat Iya, iya. concern yang sangat apa ya, banyak dipercakapkan oleh Betul, orang. betul. Dan lewat betul. anak-anak biasanya kita dapat energi, Iya, dapat iya, sangat, penyembuhan sangat. gitu ya. Betul, betul. Gitu. Dan saya juga bersahabat dengan cucu saya. Kadang-kadang apa ya, mereka juga ikut apa lari-lari, ikut apa nyanyi, kadang-kadang belajar main musik. Oke. Kalau bertemu dengan anak kan itu kan ada momen-momen yang menyebalkan juga ya Kak Sito. Atau kita ngerasa gondok atau jengkel gitu ya. Kak Sito menghadapi itu enggak? Atau kalau menghadapi gimana caranya? Untuk Nah, bisa. saya kok belum pernah ya. Oke. Artinya ya itu karena saya sudah menemukan kekuatan dari anak, jadi jangan sampai saya emosi menghadapi anak gitu. Ya berapa kali misalnya saya ada anak kecil nyanyi gitu, pernah suatu saat ya, udah kira-kira 25 tahun yang lalu saya ingat itu, anak saya jongkok di sebelahnya nyanyi apa gitu, terus dia bingung, diketahui teman-temannya, dia marah, saya ditempeleng kacamata saya lepas. jatuh pecah der gitu. Ya udah, oh baik gurunya juga nggak apa-apa pun namanya juga anak-anak kok. Oke sayang yuk ke sana nggak apa-apa kok. Udah, jadi berapa peristiwa juga begitu. Pernah juga ada di tempat anak berkebutuhan khusus juga begitu. Itu juga pernah juga saya diludahin gitu. Anak yang Perilakunya ya. iya, pokoknya nggak dapat hadiah atau apa. Saya ingat pernah kok itu muncul di Instagram juga ya. Terus aduh saya malu, dulu saya pernah ngeludahin Kak Seto saya gitu. Tapi itu artinya buat saya anak-anak itu suatu sumber kekuatan sehingga saya harus tetap hormati gitu. Meskipun dia kadang-kadang terasa menyakiti atau membuat kita nggak nyaman. Saya nggak pernah terluka untuk menghadapi anak. Nggak pernah marah, bentak segala macam tuh mungkin nggak pernah ya. Saya pernah sekali justru dengan anak saya waktu itu. Anak sendiri. Anak laki-laki waktu saya capek gitu terus ayah capek tahu nggak gitu, hanya begitu aja karena saya biasa sabar, terus dia diem gitu, terus menyendiri gitu, terus berapa saat terus begitu saya sadar, loh kenapa saya marah ya, enggak, begitu saya dekati, terus udah saya peluk, ayah minta maaf ya, tiba-tiba dia dengan air mata yang basah, enggak ayah enggak salah, aku yang salah, aku yang minta maaf. Akhirnya kamu berpelukan gitu. Itu malah momen bonding yang betul, kuat ya. Betul. Itu anak saya lagi-lagi yang sampai sekarang sangat penuh persahabatan dengan saya ya, sangat dekat dengan saya gitu. Sehingga waktu juga pernah kan saya diberitakan terdeteksi kanker prostat waktu itu ya. Padahal sebenarnya ternyata waktu itu hanya diduga, tapi setelah diperiksa, di biopsi ternyata enggak gitu. Itu saya sangat terpukul sekali dan ayah tolong ya jaga kesehatan ya gitu. Lalu juga waktu itu kira-kira tahun 2014 itu ya 8 tahun yang lalu ya, waktu anak saya masih studi di yang kedua itu di Australia waktu itu, dia ayah dengar mau ini ya didukung jadi guru besar ya gitu. Ya ini lagi nunggu, ini udah diusulkan gitu. Pokoknya kasih tahu aku harus pulang. Jadi dia mau menghadiri itu gitu. Itu emotion touch-nya kuat banget ya. Iya, sangat dekat sekali gitu. Jadi itu aja yang saya ingat pernah marah kepada anak Iya. Kalau pesan dari Pak Kasur tadi kan clear ya buat Kak Seto, dan itu kayak jadi pegangan ya untuk kemudian menekuni jalan ini gitu ya, jalan yang mendampingi anak-anak itu. Selain itu yang menguatkan untuk Kak Seto tetap di sini siapa? Nah, kemudian juga saya ingat pada waktu saya lulus sarjana tahun 81 itu, saya sempat ditawarin di suatu perusahaan besar lah gitu. Nah, kemudian saya tanya kepada dekan saya, Ibu Profesor Saparina Sadli. Sampai sekarang masih ada, beliau bahkan ya cukup dekat lah gitu. Kadang-kadang
saya tahu kapan ini, waktu guru besar juga memberikan selamat juga gitu. Saya tanya ibu, saya ditawarin ke beberapa perusahaan besar. Menurut ibu, saya harus apa? Lalu beliau bilang, Seto, kamu sudah mapan di dunia anak-anak. Udah, nggak usah, tetaplah di dunia anak-anak. Terus berkarya di dunia anak-anak. Jadi itu beliau yang Kayak ketiga ya, meneguhkan setelah Pak Kasur, kemudian Pak Edinal Praya, nah itu Profesor Sadil itu. Beliau yang kemudian, aduh saya bilang, oke, baik, terima kasih. Udah, akhirnya ya sudah. Saya terus di dunia anak-anak ini. Sampai sekarang, dan itu Sampai kayak jadi sekarang. memberi energi yang terus-menerus tadi tuh ya. Jadi Betul. guru juga anak-anak itu ya. Iya, iya, betul. Kalau dalam posisi Kak Seto sekarang kan masih dikenal sebagai Kak ya. Padahal sebenarnya Kek ya. Kek. Nah, itu ada perasaan gimana? Iya, ya saya sudah. beberapa kali juga saya tanya kepada anak saya, boleh nggak nanti pas umur 70 tahun kemarin itu, langsung ayah umumkan panggilnya jangan Kak Seto tapi Kek Seto gitu. Terus dia mungkin tanya berapa teman gitu, udah nggak usah, biar tetap aja Kak. Kak itu kan singkatan Kak, tambahin Eka jadi kakek, jadi kuda gitu. Tambah AK jadi kakak. Iya betul. Oke, tetap aja. Jadi udah tetap aja gitu, karena ya dulu almarhum mertua saya juga manggilnya juga Kak juga. Oh iya. Iya. Iya, Mertua bahkan manggil Kak. ya artinya apa kakaknya istri saya, kakak ipar saya juga panggilnya juga Kak juga. Jadi ya udah nempel aja seperti Pak Kasur kan. Oke, ya, Pak Pak Kasur Kasur dan dan Bu Kak Kasur. Sur kan dulu Ya, namanya Kak Sur. Suryono kan. Jadi Kak Sur. Akhirnya kalau udah besar ya udah Pak Kasur akhirnya gitu. Kalau saya Pak Kaset. Generasi yang baru nggak ada tahu tuh kaset itu apa tuh. Tapi kalau kakek jadi Pak Keset ya. Satunya kasur, satunya keset. Dalam perjalanan Kak Seto yang memanggil bukan Kak selain Bung Karno siapa? Orang tua pasti. Oh iya, iya orang tua ya sama teman-teman. Oh, teman-teman yang Iya, teman-teman. tong tadi ya. Iya. Ya beberapa teman kampus ya udah panggil Seto aja. Kadang-kadang sudah besar ya masih manggil yang pelayan panggil nama, tapi saya bilang Kak Seto. Akhirnya saya nggak enak ya, semua saya panggil Kak semua. Gitu. Jadi posisi ini yang sekarang menjadi kekuatan, dan menurut Kak Seto ini kayak ya sudah, ini dunia yang kayak apa ya, terberi untuk ditekuni di sini ya, di anak-anak ini ya. Iya. Akhirnya seperti ya dalam perjalanan yang cukup panjang saya menemukan dunia pengabdian saya gitu. Di Jadi anak-anak ini. ya, jadi ya sudah, inilah pengabdian saya. Dan saya juga mencoba untuk mengkampanyekan tokoh-tokoh muda di bidang perlindungan dan pendidikan anak-anak ini gitu. Supaya ada regenerasi juga Iya, kan ya. iya, supaya generasi muda. Sebenarnya dulu juga banyak ada Kak Kusumo, Kak Kusumo, yang dulu kan dongeng, siapa tuh, Kak Nunu, Kak Nunu juga, itu kakak yang lain juga ya. Gitu. Tapi kayaknya kalah Awu sama Kak Seto ini. Ya mungkin diperlukan konsistensi ya di situ ya, bahwa ya adalah lebih fokus lah di situ, karena apa-apa di mana-mana kan juga selalu ada anjuran kalau ada apa-apa fokus di satu titik, karena kita kan kemampuan kita, kekuatan kita terbatas. Kalau harus nyambi ke sana juga susah. Bisnis aja kalau bisa juga fokus di satu bidang usaha gitu ya. Seperti Kompas kan bidang pemberitaan media. Media ya. Kita banyak sekali cerita tentang Kak Seto sih, dari zaman tahun 70-an dan 80-an kan, memang kita hidup sebagai media. Betul. Dulu saya termasuk beberapa menulis juga di Harian Kompas ya. Tapi mungkin nanti bisa lihat di sana koleksi dari tulisan-tulisan tapi di media-media yang lain ya. Gitu. Kalau di Kompas masih bisa dicari sih Kak Seto. Karena kita punya fisiknya dan digitalnya untuk gitu ya. bisa dilihat tanggal berapa, tahun berapa. Ke Palmerah ya nanti. Boleh nanti cari ke sana. Dulu waktu muda apakah poninya sama atau sekarang kok poninya makin panjang Kak Seto? Ya ini aja, kadang-kadang nggak sempat potong rambut ya. Kebetulan yang paling cocok memotong rambut saya ini itu sudah kira-kira ya 17 tahun yang lalu ya. Nah sekarang
sejak setahun atau 2 tahun yang lalu pindah ke Bali. Oke. Jadi untuk potong rambut Harus ke atau Bali. beliau yang ke sini atau Atau saya yang ke yang ke sana gitu. Jadi makanya udah gondrong gini ya udah nanti kalau hanya sedikit-sedikit mau potong sendiri atau mungkin siapa ada teman yang di sini yang bisa motong juga gitu. Tapi malah makin mirip kayak The Beatles sih. Beatles awal-awal tahun 60-an. Iya. Iya, makanya kadang-kadang saya juga itu salah satu koleksinya patungnya. Oh, bukan patung Beatles ya, tapi ada di atas ada patung The Beatles itu. Ya karena saya suka sih lagu-lagunya ya. Oke. Kalau dari semua personilnya Kak Seto personifikasinya ke yang mana? Ke John Lennon kah, ke Ringo kah, ke Ya, Paul saya McCartney John kah? Lennon. Oh, John Lennon. Iya, Oke. saya paling senang John Lennon ya. Kalau nggak salah kacamata juga kan. Oh iya, cuman nggak Kacamata bulat aja deh. Iya, iya. Dulu saya pernah beli kacamata bulat. Oh, oke. Jadi saya gitu terus bergaya pegang buat gitar. Wah, salah. Nyanyi Hey Jude. Lalala. Kenapa John Lennon? Ada sesuatu yang Ya, apa ya? sama jiwanya kah? Karena mungkin wajahnya segala macam lebih cocok aja, Tipikalnya lebih ya. sreg ke John Lennon gitu. Tapi tadi Pak Kasur, Edi Nalapraya, lalu Ibu Ibu Sadli itu Iya, yang menjadi pengikat untuk Kak Seto untuk tadi ya fokus, konsisten, dan menjaga ini sebagai tempat yang memang harus dirawat ya dengan betul. dengan kerinduan pada anak, belajar pada anak tadi ya. Iya. Jadi ya kemudian kami juga diskusi keluarga juga ya, jangan pernah nanti ayah pernah jadi bupati atau wali kota di itu mah ini enggak atau ya. menteri, udah enggak lah. Pokoknya jadi kak saja deh. Kakak dari semua generasi ya. Kalau kita refleksikan tadi pertanyaan awal saya kan, Kak Seto ini kakaknya generasi baby boomers yang lahir 50-an. Kakaknya juga untuk generasi saya, generasi X. Kan saya manggil Kak Seto dulu di TVRI pertama tahun 80-an ya Kak Seto kan. Betul. Terus kakaknya generasi Y yang sekarang milenial ini. Juga masih dianggap Kak juga kan. Dan terakhir generasi Z nih yang sekarang paling baru ini, dan tetap Kak Seto nggak kehilangan relevansi dengan terakhir nih, gimana cara menjaga tetap relevan itu yang tadi saya belum ketemu. Iya, saya karena mencoba untuk dekat dengan generasi-generasi yang di bawah saya yang terus tumbuh itu gitu. Kalau dulu dekat dengan anak, sekarang dekat dengan cucu misalnya gitu. Jadi ya udah ikutin saja gitu. Jadi menurut saya itu juga selalu sumber kekuatan saya gitu. Dan kemudian saya berusaha untuk dengan ikut setiap generasi saya menjadi tetap fit, tetap kuat dan tidak merasa sudah generasi old tertinggal. ya. Oh, oke. Jadi update Gitu. terus justru ya. Iya, update terus sehingga kalau ya generasi sekarang masih loncat-loncat masih saya bisa kok masih gitu, dan bukan dipaksakan, bukan gitu. Tapi emang udah bagian dari jadi bagian dari kebutuhan juga gitu. Jadi ya mengalir saja, ibarat mengalir, ikutin air saja, mau sampai ke laut lepas ya ikutin aja seperti airnya Bengawan Solo kan, mengalir sampai jauh. Tapi kalau ada filsafat di Jawa itu kan ikut arus tapi nggak ke bawah arus, atau ngeli tapi nggak keli. Gitu. Iya. Itu gimana jaga Kak Seto? Kan tetap dengan generasi-generasi ikut, tapi Kak Seto tetap memberikan warna tertentu yang bagi generasi yang baru mungkin orang lihat lagi tuh. Jadi dia ngalir tapi nggak ke bawah arus. Itu gimana Kak Seto? Iya, artinya kita juga punya prinsip, punya pegangan hidup ya. Artinya misalnya unsur sopan santun, unsur adanya dekat dengan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta misalnya, itu yang selalu dijaga gitu. Jadi mau modern boleh lah gitu, tapi jangan sampai nggak sopan gitu. Nah ini juga selalu saya tanamkan kepada anak-anak saya juga gitu. Bahwa dengan cara begitu ya, kalau ibaratnya saya tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana, ibaratnya gitu. Nggak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Karena tadi nilai-nilai yang teguh itu tadi. Iya, betul. Sopan santun. Jadi kita punya prinsip sehingga tadi tidak keli tadi, tidak wah kalau misalnya sekarang kadang-kadang manggil
nyokap bokap, lu gimana bokap? Bukan begitu. begitu caranya gitu. Tetap harus sopan santun. Tapi bahwa dengan berdialog ya, berdemokrasi dalam pendidikan ya oke Jadi gitu. MPR tadi ya. Ya, sidang umum MPR tadi. Meskipun cara berkomunikasinya mungkin berbeda ya. Iya, iya. Tapi inti iya. bahwa nilai ditanamkan, Iya, nilai betul. diwariskan itu tetap Iya, dilakukan. iya. Itu yang harus terus dipegang teguh gitu. Ada kecemasan nggak Kak Sito dengan generasi ke generasi ini melihatnya? Ya, sejauh kita punya pegangan hidup tadi ya, bahkan sekarang ya nilai-nilai agama tetap kita pegang terus. Tapi juga ya mungkin apa yang disebut di itu loh, saya salut itu istilahnya karakter profil pelajar Pancasila itu. Pertama akhlak mulia, itu perlu sekali, etika untuk ini. Kemudian kedua juga kemampuan bekerja sama, ya, artinya gotong royong juga. Tapi juga adanya kreativitas, adanya unsur disiplin, tapi juga ada unsur kritis juga gitu. Jadi hal seperti itu yang harus terus dijadikan pegangan gitu. Jadi kita boleh mengikuti apa juga, tapi kritis. Kalau memang salah ya harus berani dikatakan salah. Gitu. Tapi juga jangan kaku, juga harus dengan kreativitas. Jadi penuh ide-ide bahwa zaman terus berubah ya, menghadapi apapun juga ya harus ada problem solvingnya harus kuat juga. Seperti di masa pandemi ini misalnya. Dan beberapa orang wah juga ini semua runtuh tapi ya ayolah kita tetap bangkit dengan tetap kreatif. Ya sekarang sudah bisa buka usaha-usaha online segala macam kan juga dari kreativitas juga gitu. Ya karakter-karakter itu yang membuat Kak Sito juga ngerasa ya fine aja generasi. Iya. Tiap generasi punya tantangannya, tiap Betul. generasi punya pahlawannya, tiap generasi punya resikonya sendiri. Jadi nggak bisa mengatakan generasi A lebih baik, generasi B lebih baik. Nggak fair juga melihat itu ya Kak. Bahwa ini nanti akan ada sesuatu lagi yang baru, yang terus akan berubah ya, terus dihadapi saja gitu. Kak Sito tidak menjadi mengunggulkan generasi-generasi sebelumnya. Apa yang membuat Kak Sito tetap merasa ya tiap generasi punya keunggulannya? Kan kadang-kadang kalau kita nih, generasi saya kok yang paling baik, kan ada kecenderungan itu tuh. Nah, Kak Sito nggak masuk ke situ, gimana ceritanya atau gimana? Ya mungkin karena pengalaman yang cukup lama ini saya selalu berusaha berpikir positif gitu. Bahwa semua itu ambil positifnya. Zaman dulu positifnya ada, zaman sekarang positifnya ada juga. Kita selalu berpikir positif aja. Sama aja misalnya menilai presiden, Bung Karno, Pak Harto, kemudian Pak Habibie dan seterusnya itu semua ada positifnya. Kita lihat positifnya. Nah, kepada anak-anak pun juga begitu. Akhirnya juga kepada pasangan hidup gitu. Pasangan hidup ini kan penuh goncangan kan. Apalagi pandemi ini kan ya katanya angka perceraian meningkat karena mungkin itu tadi. Itu yang harus dibangun ya, kecerdasan emosional tadi adalah selalu berpikir positif bahwa kalau kita selalu melihat apapun juga dari positifnya, ya kita akan penuh rasa syukur gitu. Untuk menghindari tidak masuk ke toxic positivity gimana Kak Sito? Jadi kan ada orang yang berlebihan menganggap semuanya baik, semuanya positif, sampai dia ngerasa tidak melihat sisi-sisi yang harus dia kritisi. Itu menghindari itu gimana? Itu toxic positivity orang itu. Ya, mungkin tadi dari karakter pelajar Pancasila kan ada unsur kritisnya kan gitu. Jadi kita juga harus kritis. Bahwa kritis ya semua ada negatifnya juga ada. Kita pun ya ada negatifnya gitu. Jadi saya kira itu manusiawi sekali kan. Yang hanya positif, yang maha sempurnanya dia yang maha kuasa gitu. Tapi kita tidak terdistrak atau tidak fokus pada hal yang negatifnya. Pada positifnya. Gitu Kak Sito. Terima kasih nih kuliah 1 jam mendapatkan banyak ngobrol-ngobrol mengasihkan sekali nih, pertanyaannya juga hebat sekali nih. Luar biasa. Karena yang dihadapi orang hebat nih. Saya punya pengalaman dulu waktu kecil kalau habis, karena kan saya sekolah SD di Cijantung. Kalau boleh nonton tuh setelah sekolah dan sekolah belajar. Dulu kan acara Kak Sito kan sore-sore gitu ya. Yang itu kalau di depan TV itu, wah rasanya senang banget. Selain yang cerdas cermat dan sebagainya itu ada cerita, ada Kak Sito dan sebagainya itu momen paling menyenangkan ketika kecil. Betul. Mungkin karena kita sama-sama coklat,
Cowok Klaten. Cowok Klaten. Terus nama Wisnu kan Wisnu. nama wayang kan? Iya, betul. Nah, makanya Penjelmaan kita sama-sama- Kresna juga. Iya, nama wayang juga kan? Oke. Matur nuwun. Iya, Kak monggo Seto. sami-sami. Oke.